Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Adam Haidar Islami dengan NIM 240 111 0058 kelas biologi perkembangan G. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang toxic parent, di mana video kali ini saya gunakan untuk memenuhi tugas daripada dosen saya Dr. Andes Umdatul Khairat MC, di mana permasalahan kali ini, tema kali ini ialah tema yang cukup unik sebab tema kali ini sering dialami oleh teman kita, saudara kita, sepupu kita, bahkan kita sendiri bisa juga mengalami permasalahan yang seperti ini. Apa sih tema yang akan saya angkat kali ini? Langsung saja, tidak usah terlalu lama, langsung saja kita akan menuju ke pokok pembahasan kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih di sini yang nggak mau punya orang tua, punya ayah, punya ibu yang bisa dijadikan partner, yang bisa dijadikan teman, sahabat, bahkan rumah yang nyaman untuk tempat ia pulang? Tentunya di sini pasti ingin sebagai seorang anak, kita ingin punyai orang tua yang humble, yang bisa dijadikan tempat curhat, yang bisa dijadikan partner untuk kita, yang selalu mendukung kita, yang selalu mensupport kita dalam hal apapun, dalam permasalahan apapun. Namun ada sebagian dari kita, ternyata ada sebagian dari kita yang sedang mengalami permasalahan di dalam keluarganya, terutama oleh orang tuanya sendiri. Apa permasalahan itu? Yaitu toxic parent. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, apa itu toxic parent? Kita di sini akan membahas tentang pengertian toxic parent, kemudian ciri-cirinya seperti apa, penyebabnya bagaimana, dan cara mengatasinya bagaimana. Kita langsung saja mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu arti daripada toxic parent. Toxic sendiri dalam bahasa Inggris berartikan racun, sedangkan parents ialah orang tua. Toxic parents merupakan sebutan untuk orang tua, di mana dalam hal ini kondisi orang tua itu memberikan pola asuh yang salah kepada si anak, memberikan pola asuh yang kurang tepat kepada anaknya, sehingga si anak tersebut mengalami istilahnya pengekangan oleh orang tuanya sendiri. Sebenarnya kalau menurut saya toxic parent itu enggak ada, tapi yang ada toxic parenting. Apa bedanya toxic parent sama toxic parenting? Kalau toxic parent ini cuma sebutan dari orang tua. Masa sekarang logikanya gini, masa ada orang tua yang beracun gitu? Kan enggak ada. Cuma yang ada itu toxic parenting. Yang ada itu pola asuh si orang tua itu tadi kepada anaknya yang salah dalam mendidiknya, sehingga itu yang dinamakan toxic parent. Dan toxic parent ini ternyata sangat meresahkan sekali, teman-teman. Sangat meresahkan, sangat mengganggu perkembangan si anak ke fase-fase yang berikutnya, ke fase-fase selanjutnya, di mana toxic parent ini ternyata langsung langsung mengenai kesehatan mental si anak. Jadi mental anak dalam hal ini bisa terganggu, sehingga akan mempengaruhi fase-fase perkembangan selanjutnya. Toxic parents juga bisa terjadi setelah orang tua ini mendapatkan status sebagai orang tua. Jadi setelah orang tua mendapatkan status jadi orang tua ini akan semena-mena terhadap kita, bukan semena-mena, terlalu mengatur, terlalu memberikan arahan yang otoriter kepada kita, sehingga dalam hal ini kita sebagai anak mau tidak mau menghormati dan menghargai apapun keputusannya. Jadi kita sebagai anak ya di atas kebimbangan ya, antara kita menghargai, antara kita menghormati sama
Antara kita menghargai dan menghormati, kita harus menaati semua aturan daripada orang tua kita, apapun itu keputusannya. Mereka yang suka menuntut banyak hal terhadap si anak, namun mereka sendiri nggak mau ngasih tahu bagaimana cara kita sebagai anak untuk mencapai hal tersebut. Dan lebih parah lagi, apabila kita mengalami kegagalan, orang tua bukan malah membangun semangat kita untuk nggak down lagi, malah mereka menyalahkan kita. Nah, itu salah satu daripada toxic parent yang kita akan bahas kali ini. Kemudian, toxic parent disematkan untuk orang tua yang sering melakukan tindakan kekerasan fisik. Tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal kepada anaknya. Bahkan orang tua yang sering mengganggu, bahkan orang tua yang toksik juga bisa mengganggu daripada psikis anaknya dengan biasanya itu menjudge, seperti oh kamu ini anak yang nakal, kemudian kamu ini anak yang bandel, anak yang nggak bisa diatur, seperti itu, menjudge kepada hal yang negatif kepada anaknya. Dan mereka juga sering memarahi daripada anaknya, sehingga orang tua yang seperti ini bisa dikatakan sebagai orang tua yang toksik. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab toxic parent sendiri. Ada banyak penyebab daripada toxic parent ini. Setelah saya amati dari berbagai sumber, terutama juga lingkungan saya, ternyata ada beberapa alasan orang tua ini melakukan toxic parent kepada anaknya. Yang pertama, perasaan mencintai berlebihan kepada anaknya. Jadi artinya orang tua dalam hal ini itu ingin mengontrol segala aspek dalam diri anaknya, sehingga anak ini dibatasi untuk mengeksplor dirinya untuk berkembang. Seperti teori Erikson, di mana anak yang seperti ini itu terganggu pada perkembangan selanjutnya, karena orang tua yang seharusnya anak itu tadi pada usia yang seharusnya, misalkan usia remaja, anak ini kan tentu kan mempunyai passion sendiri, mempunyai kemampuan, mempunyai bakat sendiri. Tapi dengan orang tua yang mengontrol segala aspek dalam diri anaknya, sehingga anak ini cuma terkekang sama aturan orang tua itu sendiri. Jadi anak ini nggak bisa berkembang untuk mengeksplor bakat yang ada dalam dirinya, dengan alasan orang tua itu sudah tahu gitu loh, sudah tahu sebenarnya kamu itu gini, nah bakatmu itu di sini, passionmu itu di sini. Kalau kamu di sini, kalau kamu milih bakat yang B misalkan, itu kamu nggak akan bisa sukses. Dengan dalih perasaan mencintai yang berlebihan, orang tua seakan-akan mengatur, mengekang sampai otoriter kepada anaknya sendiri. Musik ini bisa juga karena kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin bisa juga mereka juga kurang persiapan dalam menikah, karena sekarang kan lagi viral-viralnya pernikahan dini. Karena pernikahan dini itu mungkin mereka belum mempersiapkan baik itu materi maupun psikis secara baik, secara maksimal. Bisa juga mereka setelah mempunyai anak, bisa jadi mereka tidak bisa mengatur bagaimana cara mendidik anak dengan yang baik, sehingga orang tua ini terkesan otoriter, terkesan mengatur segala perlakuan si anak atas kemauannya sendiri. Ada seseorang juga bilang, apakah penyebab orang tua yang toksik ini terjadi karena ada peristiwa masa lalu yang belum usai? Saya kira, menurut saya mungkin juga, atau bisa jadi orang tua yang masa lalunya belum usai, alhasil orang masa lalu yang belum usai ini, ada peristiwa masa lalu yang belum usai ini dilampiaskan kepada si anak tersebut. Atau bisa jadi orang tua yang dulunya dididik oleh
ayah ibunya sudah toksik, kemudian jadi nurun gitu loh, nurun kepada anaknya, sehingga cara mendidik orang tua tersebut diturunkan kepada cara mendidik anaknya yang. Oke, lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara ciri-ciri toxic parent. Yang pertama, orang tua nggak memberi ruang pada si anak dan terlalu mengekang pada anak secara berlebihan, yang mengakibatkan si anak tersebut nggak pede dan nggak percaya diri lagi terhadap segala kemampuan yang dimilikinya. Jadi orang tua ini terlalu mengekang, terlalu memberi arahan secara berlebihan atau secara otoriter, sehingga si anak ini menjadikan anak itu rendah diri, kemudian nggak percaya diri, kemudian untuk membuat setiap keputusan itu ragu. Jadi apa-apa harus orang tua dulu atau dan semisalnya, karena disebabkan oleh banyaknya larangan oleh orang tua yang mengakibatkan si anak tersebut menjadi pribadi yang seperti itu. Kemudian ciri-ciri toxic parent yang kedua ada, yaitu orang tua terlalu membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Misalkan, kamu itu loh nak seharusnya bisa jadi anak tangga yang seperti ini. Mereka sudah bisa cari kerja sendiri, cari uang sendiri. Mereka sudah menjadi seorang PNS. Nah, dengan kita dibandingkan yang seperti itu, orang tua yang melakukan tindakan seperti itu bisa jadi melukai hati si anaknya. Itu menjadikan si anak tersebut mengalami kesehatan mentalnya terganggu. Ia merasa tidak dapat percaya diri, merasa terbandingi dengan anak orang lain, sehingga kesehatan mentalnya mengalami agak ada terganggu itu karena perlakuan orang tuanya sendiri. Kemudian bisa juga orang tua egois, selalu menyalahkan anaknya. Jadi setiap apapun perlakuan si anak, setiap apapun keputusan si anak itu di mata orang tua itu selalu salah. Itu salah satu ciri orang tua yang toksik. Kemudian orang tua yang nggak memberikan kasih sayang atau rasa aman terhadap anaknya. Jadi anak untuk mau pulang itu sudah istilahnya sumpek gitu. Kalau di rumah itu selalu bosen, selalu ngapain sih kita ke rumah, lebih baik kita keluar cari hiburan lain daripada di rumah. Orang tua yang selalu marah-marah, orang tua yang selalu memberi aturan ketat kepada kita. Nah, itu salah satu daripada orang tua yang toksik. Kemudian orang tua yang selalu mengkritisi pilihan anak dan menganggap keputusan anak itu selalu salah di mata mereka. Kemudian orang tua yang selalu melarang anak untuk melampiaskan emosi negatifnya. Misalkan si anak itu sedih ataupun galau, jadi orang tua itu marahi anak, ngapain kamu gini, ngapain kamu ngerasa sedih. Nah, orang tua yang seperti itu bisa juga dikatakan sebagai orang tua yang toksik. Kemudian ternyata orang tua yang membebaskan anaknya itu bisa juga dianggap toksik. Karena apa? Orang tua itu tadi membebaskan segala perlakuan anak untuk mencari kesenangan kepada diri anak. Jadi ya udah terserah kamu, terserah si anak tadi mau gimana, mau main kemana, asalkan ibaratkan itu anak itu diberi kebebasan yang terlalu berlebihan. Itu juga salah satu ciri daripada orang tua yang toksik. Ternyata bukan hanya terlalu mengekang, tapi terlalu acuh terhadap anak, itu juga termasuk salah satu ciri daripada orang tua yang toksik. Kemudian bagaimana cara mengatasi perlakuan orang tua yang seperti ini? Yang pertama, kita sebagai anak, agar kita tidak dikatakan sebagai anak yang durhaka, kita haruslah mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada orang tua bagaimana enaknya cari jalan keluar di antara kita, yang jalan dimana solusinya itu sama-sama menguntungkan. Jadi di sisi orang tua menguntungkan, di sisi kita sebagai anak menguntungkan. Jangan kita terlalu
jangan kita terlalu menuruti orang tua juga. Maksudnya gini, orang tua mengarahkan kita ke musik, sedangkan kita passion kita, kemampuan kita yaitu di bidang bisnis. Kan itu kan nggak relevan ya. Karena nggak relevan ini, jadi kita jangan terlalu menuruti orang tua kita yang dimana tujuan orang tua kita itu tidak sesuai dengan passion kita. Nah, karena kita memilih pilihan sendiri, maka dengan pilihan kita itu sendiri, misalkan kita memilih di bidang bisnis itu tadi, ya udah kita berikan kepada orang tua kita bagaimana cara kita dapat. Kita sebelumnya kita jelaskan dulu kalau aku di bisnis itu kayak gini-gini, kemudian tunjukkan, jangan kita cuma bicara aja, kita tunjukkan kepada orang tua kita kalau kita itu bisa sukses dengan jalan yang kita pilih sendiri. Kita tunjukkan, kita buktikan kepada orang tua kalau kita itu bisa sukses di atas kemampuan kita sendiri, di atas pilihan kita sendiri. Kalau tetap orang tua nggak bisa, ya sudah, kita harus menurutinya, apa boleh buat. Dan kita kembali lagi, kita pasrahkan ikut setiap keputusan kita, setiap keputusan orang tua kita. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kita sholat istikharah, sholat tahajud untuk mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Sang Pencipta. Sebab apa? Sebab setiap keputusan anak atau keputusan orang tua, tetaplah yang terbaik, yaitu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita manusia kan juga punya rencana, tapi begitupun Allah. Tapi di mana Allah itu mempunyai skenario yang terbaik buat hambanya dalam menjalankan kehidupan dunia, di mana setiap keputusan yang apabila kita melibatkan keputusan itu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan mendapatkan kemampuan atau mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian untuk orang tua yang terlalu, ibaratnya orang tua ini sadar kalau kita itu melakukan toxic parent kepada anak kita terlalu mengekang, kita terlalu mengatur. Bagaimana cara kita untuk berhenti dengan sifat yang seperti itu, dengan kepribadian yang seperti itu? Alangkah baiknya bagi orang tua yang sedang mengalami perasaan seperti itu, datanglah ke psikolog, datanglah ke tokoh agama untuk mengatasi permasalahan yang sedang Anda hadapi. Karena apa? Dengan kita sharing permasalahan kita kepada tokoh agama, dengan guru kita, dengan ustadz kita, dengan psikolog, insya Allah kita akan diberikan jalan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi Anda sebagai orang tua harus sadar bahwasanya tugas orang tua ialah memberikan rasa aman untuk anaknya, seharusnya orang tua bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bahkan partner maupun rumah yang nyaman buat si anak itu kembali pulang. Jangan maksa anak untuk mewujudkan mimpi orang tua yang belum tercapai. Sebab apa? Sebab anak itu bisa sukses dan si anak itu mempunyai jalan sendiri. Untuk kesuksesannya itu tadi, anak bisa menentukan pilihan mana yang terbaik untuk membuat ia bisa sukses di atas kakinya sendiri. Kemudian jika orang tua terlalu toksik, anak bisa menjadi monster yang nantinya bisa dilampiaskan kepada orang lain. Jadi artinya apa? Karena anak mengalami ketertekanan oleh orang tuanya, baik itu ketertekanan mental maupun emosinya, bisa jadi si anak itu dengan kekesalan atau kemarahannya itu bisa dilampiaskan kepada orang lain, bisa dilampiaskan kepada teman-temannya yang lain, yang merugikan akibat daripada pengaruh buruk, pola pengasuh yang buruk oleh orang tuanya tadi, yang mengakibatkan perkembangan atau kondisi mental si anak itu mengalami ketergangguan. Orang tua juga bisa salah, karena apa? Orang tua itu juga manusia. Namun seburuk-buruk perlakuan daripada orang tua kita, tetaplah kita sebagai anak harus menghormati, harus menghargai setiap keputusan orang tua, dan kita harus lebih bisa memproteksi diri agar bisa memilih mana yang baik dan mana yang salah di setiap keputusannya. Dan dari toxic parenting ini, dari pola pengasuh ini, kita bisa belajar bagaimana kedepannya nanti kita
calon-calon orang tua ini bisa belajar untuk menjadi figur orang tua yang baik dalam mendidik anak buah hati kita. Menurutku kalau anak memiliki orang tua yang toksik, apalagi anak ini sifatnya penurut, mungkin awal-awal waktu mereka akan menuruti semua kemauan, menuruti semua keinginan orang tuanya sendiri. Namun karena anak ini juga manusia, mungkin anak tersebut juga punya kesabaran dan kesabaran itu kan juga ada batasnya kan. Jadi anak ini bisa jadi ada satu waktu, ada satu titik si anak ini nanti bisa memberontak kepada orang tuanya sendiri. Jadi dengan keberontakan anak itu nanti akan menjadi bom waktu dari si anak kepada orang tuanya sendiri. Kalau anak sudah memberontak, hal ini yang nyesel siapa ya? Orang tuanya juga. Jadi kita sebagai orang tua jangan terlalu mengekang, jangan terlalu otoriter kepada si anak, agar si anak itu bisa mengeksplor dirinya seperti teman-teman sebaya yang lainnya. Jadi apa ya intinya? Kita ini nggak bisa milih terlahir dari keluarga yang seperti apa, terlahir dari keluarga yang bagaimana dan gimana, tapi kita bisa memilih kita menjadi orang tua yang seperti apa, menjadi orang tua yang memberikan pola asuh yang bagaimana untuk anak buah hati kita nantinya. Sekian daripada penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari tema yang kali ini, tema toxic parent yang saya angkat. Assalamualaikum